nanti. Nah, untuk tahun ini pelaksanaan Muhoyam itu kita laksanakan pada tanggal 17 dan 18 April pada ini. 17-18. Tadi langkah pertama yang kita ambil adalah surat persetujuan dari orang tua dulu, karena kan yang tahu kondisi anak kan ada orang tua. Jika anak tersebut memiliki. Nah, sesuai pengalaman kita ya di Samarakem itu ada tukang jajanan. Banyak ya. Banyak ya tukang jajanan. Begitu juga tahun lalu juga Ya, ada tukang jajanan. Nah, berapa bekal yang didapat yang harus dibawa oleh anak-anak ketika berangkat Muhoyam ini? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, bertemu lagi dengan saya di podcast SD Aman. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Chandra dan Bu Rizka, dan hari ini sebagai PJ atau PIC dari Muhoyam. Nah, selamat datang. Selamat datang pada ini. Bu Rizka, boleh perkenalkan diri dulu di kelas berapa tahun ini seperti itu. Saya dulu ya pada ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda semuanya. Saya Pak Chandra. Untuk tahun ini saya diamanatkan untuk menjadi wali kelas 4 Al-Karim. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rizka. Untuk tahun ini saya mengajar di kelas 5 Al-Muiz. Oke, ya. Programnya pagi hari ini kita bicara dengan Muhoyam ya. Salah satu program yang dijalankan oleh STT sudah lama. Nah, sebelumnya saya mau nanya latar belakang dan tujuannya diadakan Muhoyam tahun ini apa nih, boleh tahu? Oke, jadi pada ini untuk Muhoyam ini sebenarnya memang merupakan kegiatan yang paling ditunggu oleh anak-anak ya Pak Denny ya. Terutama anak-anak kelas 4 dan 5, karena Muhoyam ini pesertanya diambil dari kelas 4 dan 5. Kenapa kelas 6 tidak mengikuti Muhoyam lagi? Karena kelas 6 ini sudah disibukkan dengan aktivitas mereka, ujian praktik, kemudian ujian akhir dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk kelas 6 bisa mengikuti Muhoyam gitu. Jadi diambil dari kelas tinggi yang lain, yaitu kelas 4 dan 5 gitu. Nah, Muhoyam ini bagian dari inti kegiatan pramuka. Jadi untuk Muhoyam ini kita nanti tujuannya kali mungkin bisa saya sampaikan, tujuannya ya kita langsung ke salah satu tempat, yaitu di Samarakem yang ada di Bogor. Megamendung. Ya betul, Megamendung. Kemudian tujuan dari Muhoyam ini juga tentunya untuk melatih kedisiplinan, tentunya untuk anak-anak, kemandirian. Kemudian kita menciptakan atau mengharapkan anak-anak yang kreatif, inovatif, dengan mandiri, kemudian menunjukkan rasa nasionalisme yang semakin meningkat, semakin tinggi, kemudian rasa syukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada isi juga dengan cara tafakur. Iya, betul sekali Pak. Jadi banyak jiwa sekali. kepemimpinannya juga ya. Iya, betul. Melatih Ya, salah satu dari dasar dharma lah ya. Iya. Pramuka. Nah, kalau boleh tahu tanggal berapa nih kita akan pergi ke sana nih? Banyak kan anak udah lama nanti. Nah, untuk tahun ini pelaksanaan Muhoyam itu kita laksanakan pada tanggal 17 dan 18 April pada ini. 17-18 Iya, April. 1 minggu setelah Lebaran. Wah, ada-ada harus jalan-jalan lagi dong ya. Iya, betul, 2 kali jalan-jalan. Oke. Nah, persiap Bu Rizka, Pak Chandra, persiapan yang dilakukan sebelum Muhoyam ini apa aja nih oleh panitia sampai ke nanti setelah keberangkatan? Persiapannya apa itu? Rizka mau menambahkan? Kalau untuk persiapan mungkin pertama dari surat edaran ke orang tua dulu ya, karena kami pasti memerlukan persetujuan dari orang tua gitu. Jadi kalau misalkan mereka menyetujui, baru anak-anak berarti dibolehkan untuk berangkat. Kemudian selain surat edaran, kita juga membentuk panitia yang membentuk panitia yang berjumlah 22 ya Pak Chandra, 22 pendamping gitu. Kemudian latihan-latihan mungkin ya, latihan upacara gitu, kemudian upacara api unggun, upacara pembukaan juga itu sudah kami latih gitu. Dan juga bangun tenda berarti harus nanti ada di bulan April ada latihan untuk pendirian tenda buat anak-anak. Oke. Nah, kalau boleh tahu berangkatnya dari Taman Alfa
atau dari depan parkiran kita ini? Oke, baik. Untuk tahun ini kita usahakan titik kumpulnya di parkiran baru yang punya kita SDT Ar-Rahman, untuk lebih memudahkan lagi. Kalau tahun sebelumnya kan kita di titik kumpulnya di Alfa Indah, lumayan jauh. Jadi untuk tahun ini karena kita sudah punya fasilitas parkiran baru yang sudah memadai untuk adanya dilalui oleh tronton, jadi kita usahakan tahun ini titik kumpulnya di sekolah. Titik kumpulnya di sekolah kita usahakan di parkir mobil ya. Parkir mobil. Nah, selain kegiatan pramuka, kegiatan atau ada outboundnya, apa aja yang dilakukan selama di sana anak-anak itu? Boleh dijelaskan? Jadi kegiatan kita itu nantinya kan yang pertama kita pastinya berangkat dulu ya Pak Denny. Oke, berangkat dari Jakarta menggunakan tronton, kemudian kita tiba di sana, perkiraan waktunya kurang lebih 2 jam ya Bu Rizka perjalanan. Jam 10-an lah ya. Ya, jam 10 kemungkinan sampai di lokasi di Samaraken. Kemudian kegiatan yang kita lakukan pastinya yang pertama kita akan mendirikan tenda terlebih dahulu gitu. Setelah tenda sudah berdiri semua, lalu kita lanjutkan dengan upacara pembukaan. Upacara pembukaan pun petugas-petugasnya sudah kita siapkan dan sudah 2 kali ini kita lakukan pelatihan, dan pertemuan berikutnya kita akan siapkan lagi untuk pelatihan, mematangkan persiapan mereka. Kemudian setelah itu kita ada kegiatan outbound yang akan dipimpin langsung oleh Kak Jamal dan tim. Jadi begini Pak Denny ya, diinformasikan bahwa untuk Mohoyam ini kita melibatkan tim pramuka dari luar, yaitu Kak Jamal dan tim. Timnya itu kurang lebih 5 orang, dan Kak Jamal sama tim ini memang yang selalu membantu kita dalam kegiatan Mohoyam gitu. Jadi bukan hanya dari guru SDT Ar-Rahman saja, tapi didampingi oleh tim pramuka dari luar juga yang lebih kompeten dan lebih pengalaman dalam kegiatan Mohoyam. Nah, kegiatan selanjutnya seperti biasa, kalau sudah menjelang maghrib kita akan melakukan sholat maghrib terlebih dahulu, dilanjutkan dengan makan malam, lalu sholat isya. Kegiatan selanjutnya itu api unggun. Nah, di kegiatan api unggun ini nanti akan ada penampilan juga dari kelas 4 perwakilan 1 penampilan, dan kelas 5 pun 1 penampilan. Iya, betul. Setelah itu juga yang baru kita akan ada jurit malam, insya Allah. Tahun ini ada jurit malam, insya Allah mudah-mudahan hujan. Kalau tidak hujan. Berarti api unggun masih sama berarti ya kita lakukan di masih sama. Lalu setelah itu biasanya kita lakukan pagi hari itu senam, sarapan, lalu ada juga kita trekking. Iya, ada lomba fun cooking baru trekking. Oke. Berarti tahun ini Pak Chandra terjun ya? Ya, insya Allah. mau tidak mau harus terjun Pak ini ya. Tahun lalu nggak terjun ya Pak, kita 2 tahun sebelumnya. Ya, kebetulan kan ini tempatnya sama Rakim ini 2 tahun kemarin kita sempat ke lokasi yang sama, jadi kita tahu lokasinya gitu. Dan kenapa kita pilih akhirnya di tahun ini di tempat yang sama, karena pertimbangannya salah satunya adalah tempatnya yang lebih familiar dan lebih baik dibanding tempat-tempat yang lain gitu. Apalagi kan kita bawanya anak SD ya, ukuran anak SD, jadi keamanan itu yang utama, keamanan dan kenyamanan tempat begitu. Nah, sekarang kalau boleh tahu bagaimana, kan kadang-kadang namanya anak-anak ya, mereka udah senang-senang sama teman-temannya, sudah berangkat senang-senang, nggak taunya dia memiliki penyakit yang berbawaan pribadi. Nah, bagaimana bos panitia menangani penyakit anak-anak tersebut? Kalau 5 tahun yang lalu ada anak yang boleh katakan sakit sih, tapi dia nggak ngomong di berangkatan itu, akhirnya dipulangkan oleh orang, dijemput oleh orang tuanya. Nah, bagaimana tahun ini nih? Apakah sama dijemput atau masih bisa ditangani atau seperti apa? Mungkin tergantung dari kondisinya ya Pak Denny ya. Kita anjurkan dulu untuk membawa obat-obatan pribadi gitu kan. Kemudian kalau memang misalkan terjadi, kita tangani terlebih dahulu, tapi memang kalau misalkan tidak ada perubahan di anaknya, baru kita menghubungi orang tua untuk dijemput. Oke, ada koordinasinya. Iya, pastinya.
Makanya kalau di Mohoyam ini kan sebelumnya yang dijelaskan Bu Rizka tadi, langkah pertama yang kita ambil adalah surat persetujuan dari orang tua dulu. Karena kan yang tahu kondisi anak kan ada orang tua. Jika anak tersebut memiliki penyakit bawaan, ya otomatis harus disiapkan obat-obatan pribadi gitu. Kemudian kalau memang pada menjelang keberangkatan anak ini kurang sehat atau kurang fit, itu lebih baik tidak dipaksakan untuk ikut gitu. Kalau memang tidak memungkinkan kondisinya gitu. Tahun lalu juga ada ya yang tidak jadi berangkat, karena udah siap berangkat dan jadi memang sudah tidak siap berangkat. Iya, betul. Nah, sesuai pengalaman kita ya di Samara Camp itu ada tukang jajanan. Banyak ya. Banyak ya tukang jajanan. Begitu juga tahun lalu juga kita ada tukang jajanan. Nah, berapa bekal yang didapat yang harus dibawa oleh anak-anak ketika berangkat Mohoyam ini? Saya bekal makanan mereka pribadi, ciki-ciki atau minum-minum seperti itu. Berapa minimal dari sekolah menyetujui bila anak itu membawa uang jajan? Maksimal sih. Maksimal ya, maksimal. 100.000 sih biasanya Pak. Maksimal 100.000. Oke, berarti 100.000 per anak diperbolehkan ayah bunda, berarti ayah bunda bisa memperbolehkan anak-anak membawa makanan. Jadi kalau di sana jujur pengalaman kita banyak anak-anak yang menggunakan konsumsi jajanan-jajanan di sana. Ya. Kalaupun sudah malam juga baru mereka mengkonsumsi jajanan pribadi mereka. Iya. Kalau siang-siang pasti pada jajan. Nah, pengalaman dari Pak Bu Rizka dan Pak Chandra nih, pengalaman paling menyenangkan ikut Mohoyam tahun berapa, saat pasar di mana? Kau pengen tahu nih? Bu Rizka dulu. Kalau saya mungkin yang paling mengesankan, pertama kali saya ikut Mohoyam yang di Curug Panjang waktu kena apa tuh pandemi tahun. Nah, itu yang paling berkesan sampai sekarang itu. Kan itu di atasnya. Pertama kali banget itu saya ikut. Iya, kan Samara di bawahnya. Iya. Itu kan gitu tuh. Berarti masih ada sampai masih ada aktif gitu ya. Pengalaman pertama banget ikut Mohoyam. Oke. Kalau Kak Chandra? Kalau dari saya yang paling saya ingat banget ya Pak Denny ya, paling yang terdekat kita lalui kemarin, yang 2 tahun kemarin di tempat yang sama ini, yang Samara Camp, yang paling berkesannya memang melihat antusias anak-anak gitu ya. Kemudian cara mereka mendirikan tenda yang benar-benar mandiri nih. Kita kan cuman sebatas membantu ya, membantu mengarahkan, tapi kan yang melakukan sebenarnya kita serahkan ke anak-anak, karena kan sebelumnya mereka udah dibekali bagaimana caranya mendirikan tenda begitu. Jadi pas di sana pun kita bisa melepas anak-anak untuk mendirikan tenda itu sendiri, dan menurut saya itu satu hal yang sangat langka kita lihat. Jadi kemandiriannya mereka gitu, yang tidak kita lihat di sekolah. Ternyata kalau sudah Mohoyam itu mau tidak mau anak ini harus bagaimana ya, bertahan di dalam kondisi yang memang mungkin tidak nyaman buat mereka gitu, atau mungkin belum pernah mereka lakukan gitu. Jadi benar-benar harus dihadapi, dan saya rasa ini pengalaman yang luar biasa buat mereka juga. Apalagi kelas 4, dari kelas 3 ke kelas 4 itu pengalaman baru mereka ya. Betul. Mereka ikut mabit, mereka ikut Mohoyam gitu. Jadi kalau boleh dikatakan di Mohoyam ini melatih kemandirian dan juga melatih kedisiplinan anak-anak. Kerjasama dan juga kepemimpinan anak-anak, khususnya kelas 5 itu sangat berpengaruh pada saat ini di Mohoyam ini. Nah, paling penting di saat Mohoyam, paling enggak di saat itu adalah kerjasama timnya, kekompakannya, dan juga kita di Mohoyam itu ada itu enggak, hadiah ketika mereka sudah menang atau apa gitu. Ada kategori-kategorinya kan. Nah, kategori-kategori boleh bocor nggak? Boleh bocorkan nggak sih Bu Rizka? Jadi nanti ada 3 kategori ya Pak? Iya betul. Okay. Nah, jadi ada 3 yang dilombakan. Yang pertama itu ada fun cooking, kemudian ada regu terbaik, dan juga regu dengan tenda terbersih, terapi. Itu nanti akan masuk ke penilaian. Jurinya berarti harus benar-benar ngelongo ya ke tenda. Iya, benar-benar melihat banget tendanya, dan juga kalau fun cooking ya palingan makanannya yang
paling enggak tahun ini bawaannya apa nih? Kita temanya tahun lalu nasi goreng, tahun lalu nasi goreng. Roti. Hari ini roti Roti tawar. Roti tawar dipanggang juga enak sih. Enak semua kalau ditawar ya tanpa dia apapun ya. Udah enak. Celupin kopi. Iya, mantap banget kan itu. Nah, jadi ada yang namanya, berarti jurinya harus benar-benar detail dan juga harus memiliki rasa mengetahui apa sih tanggung jawab, karena tenda itu salah satu adalah tanggung jawab dari anak-anak. Iya. Ya. Oke, terima kasih Ayah Bunda telah menyaksikan hari ini bersama kita dengan Pak Chandra dan Bu Rizka, dan mudah-mudahan ini dapat menambah informasi Ayah Bunda tentang Muhoyam yang akan kita laksanakan di bulan April nanti tanggal 17 dan tanggal 18. Ya, untuk Bu Rizka, Pak Chandra, selamat sukses untuk acaranya, dan kita akhiri pada podcast kita hari ini dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDT Rahman, Smart and Religious.